warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul desain penelitian. Perkenalkan, nama saya Mutia Rosalia Syahidah, MPM 2401010091. Ada rekan saya Trikunia Yuliana Putri dengan MPM 0076, ada Rema Yona Ageng Hartasya dengan NPM 0107, ada Valentina 0031, Muhammad Ibnu 004. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yaitu adalah rencana yang disusun oleh seorang peneliti sebelum seseorang itu melakukan penelitian. Biasanya penelitian ini berisi langkah-langkah bagaimana penelitian dilakukan. Desain penelitian memiliki rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan peneliti dari studi. Next. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu memberi arahan atau panduan seorang peneliti pada saat akan melakukan proses penelitian, supaya penelitian tersebut bisa berjalan dengan teratur. Di sisi lain, bisa juga untuk membantu peneliti dalam menentukan metode apa yang tepat dan penelitian menjadi lebih akurat hasilnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Slide berikutnya akan dibacakan rekan saya. izin melanjutkan. Maksudnya ada variabel dan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian ada dua jenis, yaitu hubungan kausal atau sebab akibat dan hubungan korelasional. Hubungan kausal atau sebab akibat itu adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Studi semacam itu menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal atau causal study, peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Dengan kata lain, maksud peneliti untuk melakukan studi kausal adalah agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y, sehingga jika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y terpecahkan. Untuk menemukan hubungan kausal, semua 4 kondisi berikut harus terpenuhi. Yang pertama ada variabel bebas dan terikat harus covariance. Yang kedua ada variabel bebas yang dianggap sebagai faktor kausal harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, seharusnya tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat. Yang keempat, dibutuhkan penjelasan logis atau teori, dan hal tersebut seharusnya mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, ada hubungan korelasional. Hubungan korelasional dapat menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel. Menemukan sebuah hubungan tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Next. Yang selanjutnya ada horizon waktu. Ada dua, yang pertama studi cross-sectional, dan kedua studi longitudinal. Studi cross-sectional itu sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Studi semacam itu disebut studi one-shot atau cross-sectional. Tujuan studi ini ada dua contoh sebelumnya adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dalam menemukan jawaban untuk pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu batas waktu tertentu sudah memadai. Keduanya merupakan desain cross-sectional. Ciri-cirinya itu
Pengambilan data hanya sekali, tidak berulang, dilakukan dalam waktu singkat, hari, minggu, atau bulan, fokus pada kondisi saat itu, tidak melihat perubahan dari waktu ke waktu. Eh, yang yang kedua ada studi longitudinal, penelitian yang mengumpulkan data lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu untuk melihat perubahan atau perkembangan satu fenomena. Berbeda dengan konvensional yang hanya sekali pengambilan data, studi ini dilakukan secara berulang. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh suatu variabel serta membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat meskipun membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang lebih besar. Studi longitudinal mampu memberikan hasil yang lebih mendalam dan akurat karena dapat menggambarkan kondisi dari waktu ke waktu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sampel analisis. Sampel analisis adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dengan tujuan untuk mewakili atau untuk keseluruhan populasi. Dalam metodologi penelitian, sampel berfungsi sebagai miniatur populasi sehingga penelitian dapat digeneralisasi. Langkah-langkah dalam menentukan sampel analisis atau dalam desain sampel adalah pertama mendefinisikan populasi. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek penelitian, seperti populasi bisa berupa mahasiswa di sebuah kampus atau karyawan di suatu perusahaan, dan definisi populasi harus jelas agar peneliti tahu siapa yang menjadi target penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus cukup besar untuk mewakili populasi, tetapi juga realistis, harus sesuai dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian, jumlah variabel yang diteliti, serta tingkat akurasi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada menentukan sampel representatif. Representativitas sendiri adalah kunci agar hasil penelitian bisa digeneralisasi atau diuji. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada probability sampling atau setiap anggota populasi harus memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian ada judgmental sampling atau berlawanannya, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Biasanya digunakan dalam penelitian eksploratif atau ketika populasi sulit diakses. Dalam menentukan sampel analisis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama ada validitas. Validitas sendiri menentukan apakah hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti atau tidak. Kemudian yang kedua ada akurasi. Akurasi adalah tingkat ketepatan data yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada error minimisasi, yaitu mengurangi kesalahan dalam pengambilan data. Dan yang terakhir ada homogenitas media percobaan, yaitu kondisi di mana kondisi yang seragam akan membuat hasil lebih konsisten dan efisien. Next. Kemudian ada proposal penelitian. Proposal penelitian sendiri adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana penelitian dari awal hingga akhir. Proposal berfungsi sebagai blueprint penelitian atau garis penelitian yang mengarahkan seluruh proses penelitian agar sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proposal atau maksud tadi blueprint artinya adalah rencana penelitian yang mencakup proses identifikasi masalah, pemilihan kerangka konseptual, ada perumusan hipotesis, dan pemilihan metode dalam analisis. Proposal sendiri juga dijelaskan sebagai bagian dari desain penelitian yang harus mampu menjawab pertanyaan apakah penelitian bisa dilaksanakan dengan SDM yang ada atau apakah metode yang dipilih sesuai seperti judul, variabel, dan lain-lain. Dan apakah hasil yang diharapkan bisa menjawab dari judul penelitian tersebut. Kemudian,
proposal harus memenuhi beberapa kriteria seperti kejelasan, kesistematisan, dan keyakinan atau kevalidan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah gambaran rencana kerja penelitian yang dibuat sebelum penelitian dilakukan. Proposal penelitian ini berkaitan dengan pertanyaan atas urgen proses penelitian. Proses penelitian ini bisa disebut sebagai gambaran secara rinci tentang proposal yang dilakukan oleh penelitian untuk dapat memecahkan masalah penelitian. Pada umumnya, proposal penelitian ini berisi langkah-langkah yang nantinya akan digunakan oleh penelitian. Next, Mbak. Yang selanjutnya itu fungsi-fungsi proposal penelitian. Proposal penelitian itu punya beberapa fungsi yang penting, yaitu ada 4. Yang pertama itu sebagai pedoman. Proposal fungsi sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Jadi, penelitian sudah punya arahan yang jelas langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Yang kedua itu untuk meyakinkan pihak lain. Proposal juga digunakan untuk meyakinkan dosen atau pihak terkait bahwa penelitian yang kita ajukan itu layak dilakukan dan memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga itu mengatur jalannya penelitian. Dengan adanya proposal, penelitian jadi lebih terstruktur, rapi, dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Yang keempat, mengurangi kesalahan karena sudah direncanakan sebelumnya. Proposal membantu menghindar kesalahan saat penelitian berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada format dan bentuk proposal penelitian. Format standar pada proposal penelitian mencakup sampul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan daftar pustaka. Diketik menggunakan font Times New Roman 12 spasi 1,5 dan untuk kertasnya A4. Yang pertama ada pendahuluan. Pernyataan masalah secara umum itu harus dirumuskan secara jelas dan tepat. Dari rumusan tersebut, agar dapat membantu pembaca memahami pentingnya masalah yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya ada review perpustakaan, menjelaskan tentang permasalahan dan kajian teori dan penelitian terdahulu, kemudian membantu memperjelas latar belakang dan pentingnya penelitian. Review perpustakaan ini juga menjelaskan tentang pentingnya masalah yang diteliti, pendirian peneliti, kritik terhadap riset penelitian yang terdahulu, identifikasi kesenjangan-kesenjangan dan hal-hal baru yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada hipotesis atau pernyataan penelitian khusus. Dalam pernyataan penelitian khusus merupakan jabaran dari permasalahan umum yang dirumuskan hipotesis, kemudian diikuti oleh rumusan definisi operasional atau penjelasan tentang variabel yang diteliti. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ini menjelaskan pentingnya masalah dalam pengembangan pengetahuan, implikasinya bagi penelitian yang lebih lanjut, manfaat praktis untuk pengembangan yang lain. Manfaat dari hasil penelitian bagi pengembangan pengetahuan atau manfaat teoritisnya dapat berupa penemuan pengetahuan atau prinsip yang baru. Selanjutnya ada desain dan metodologi.
menjelaskan jenis desain dan metode yang digunakan. Apakah menggunakan penelitian deskriptif, survei, korelasional, eksperimental, pengembangan, dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Itu ada subjek digunakan untuk menjelaskan siapa atau apa target dari penelitian, lalu bagaimana dalam pengambilan sampel dan populasi penelitian tersebut. Besarnya sampel dan prosedur penarikan sampel. Selanjutnya ada penyusunan instrumen digunakan untuk menjelaskan jenis instrumen yang nantinya akan digunakan untuk penelitian, kemudian alasan penggunaan instrumen tersebut. Jika instrumen yang sudah dikemukakan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut, maka instrumen akan dikemukakan dengan proses pengembangan dan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya ada prosedur, menjelaskan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan dan bagaimana hubungan antar variabel yang dapat dicari. Dalam penelitian eksperimen prosedurnya, lebih kompleks biasanya meliputi yang pertama ada identifikasi dan pemilihan pokok kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua, spesifikasi perlakuan. Ketiga, prosedur untuk mengurangi variabel penyalahan lainnya. Selanjutnya ada analisis dan penyajian data. Ini menjelaskan tentang teknis analisis data yang nantinya akan digunakan dan bagaimana proses analisisnya, serta bagaimana data hasil analisis tersebut disajikan. Pada bagian ini juga dijelaskan bentuk penyajian data yang akan dibuat seperti tabel, grafik, profil, dan bagan dan lain-lain. Selanjutnya ada keterbatasan desain, menjelaskan tentang kaitannya dengan lingkup studi, desain, dan metodologi. Selanjutnya ada rujukan. Ini bisa juga disebut dengan literatur yang biasanya berupa daftar atau sumber yang digunakan dalam sebuah penelitian. Misalnya ada lampiran, biasanya berisi hal-hal yang sifatnya untuk melengkapi dokumen atau berkas pendukung dalam proposal penelitian. Berkas atau dokumen yang dilampirkan itu berupa ada jadwal penelitian, rencana anggaran, lalu riwayat hidup peneliti. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.